Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar manajemen dengan judul Sumber Daya Manusia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Leni Setiawati dengan NPM 23411023, jurusan manajemen kelas 23C. Sumber daya manusia merujuk pada tenaga kerja atau karyawan suatu organisasi serta segala potensi, pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas yang dimiliki oleh individu-individu tersebut untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Tujuan sumber daya manusia melibatkan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai efisiensi, produktivitas, serta kepuasan karyawan. Ini mencangkup perekrutan yang efektif, pelatihan, dan pengembangan karyawan, manajemen kinerja, dan pemeliharaan lingkungan kerja yang positif. Tujuan utama adalah mendukung pencapaian tujuan organisasi sambil memastikan kesejahteraan dan pengembangan individu karyawan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa lebih cenderung ke kesejahteraan karyawannya sama pengembangan karyawan. Sumber daya manusia memiliki ciri-ciri yang mencakup keberagaman, keterampilan, pengetahuan, dan keterlibatan dalam produktivitas organisasi. Selain itu, fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, dan memotivasi juga menjadi ciri penting dalam konteks sumber daya manusia. Jadi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa ciri-ciri sumber daya manusia ini lebih ke keterampilan sama pengetahuan sumber daya manusia itu, dan kemampuan beradaptasi dengan orang-orang banyak, dan memotivasi juga menjadi ciri penting dalam konteks sumber daya manusia. Manfaat utama dari adanya fungsi sumber daya manusia atau SDM dalam suatu organisasi adalah meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan perusahaan. Sumber daya manusia bertanggung jawab untuk merekrut, pengembangan, dan memelihara talenta karyawan sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Selain itu, fungsi sumber daya manusia juga membantu dalam penyelesaian konflik, meningkatkan kesejahteraan karyawan, dan menyelesaikan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Seorang karyawan di bidang sumber daya manusia memiliki beberapa tugas, termasuknya rekrutmen, mengenai proses perekrutan mulai dari penyebaran lowongan hingga wawancara calon karyawan. Yang kedua, pengolahan karyawan, memantau kehadiran, mengelola data karyawan, dan menjawab pertanyaan terkait kebijakan internal. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan, mengkoordinasikan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan kinerja. 4. Manajemen kinerja, melakukan evaluasi kinerja, memberikan umpan balik, dan membantu dalam pengembangan rencana peningkatan. Yang kelima, manajemen konflik, menangani konflik di antara karyawan dan memfasilitasi solusi yang memadai. Yang keenam, administrasi personalia, menangani administrasi terkait kepegawaian seperti perusahaan status, klien asuransi, dan penanganan dokumen-dokumen karyawan.
Yang ketujuh, kepatuhan hukum. Memastikan kebijakan dan prosedur sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan dan hukum yang berlaku. Yang kedelapan, pemberdayaan karyawan. Membantu karyawan agar merasa terlibat dan berkontribusi positif dalam lingkungan kerja. Yang selanjutnya, manajemen perubahan. Mendukung karyawan selama perubahan organisasi dan memastikan adaptasi yang lancar. Selanjutnya, analisis dan perencanaan sumber daya manusia. Melakukan analisis kebutuhan sumber daya manusia, perencanaan tenaga kerja, dan memberikan secara terkait kebijakan perusahaan.